Selamat sore pemirsa, salam olahraga. Senang sekali Sporty TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Junet Kapitan. Dan pemirsa, saat ini saya berada di Camp Muay Thai Kota Kupang, yang dimana ini merupakan camp pertama Muay Thai yang ada di Kota Kupang dan merupakan cikal bakal eksisnya Muay Thai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tentunya sudah melahirkan banyak atlet dengan segudang prestasi. Dan untuk membahas hal tersebut, saya tidak sendiri, tentunya saya sudah bersama dengan dua narasumber. Narasumber yang pertama ada Anto, yang merupakan atlet Muay Thai ya. Dan kedua ada Coach Angga, ini merupakan pelatih dari Muay Thai yang ada di Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Anto dan juga Coach Angga? Baik ya? Oke, baik. Nah, ini kita bicara soal bela diri ya. Muay Thai itu bela diri ya. Bagaimana kita belajar tentang seni bela diri, karena di olahraga juga kita belajar soal seni juga. Nah, kalau di Muay Thai sendiri itu mungkin sebelum berbicara seni kita bicara dulu sejarah sampai akhirnya ada Muay Thai di dunia ini seperti apa? Ada yang bisa ceritakan? Kalau Muay Thai ini aslinya bela dirinya dari Thailand, atau dikenal sebagai seni delapan tungkai. Oke. Begitu zaman dulu dipakai oleh tentara kerajaan, bela diri kerajaan, lalu makin ke sini, makin di era modern berubah menjadi sebuah sistem bela diri dan pertandingan yang masuk di ranah combat sport. Oke. Muay Thai sendiri masuk ke Indonesia ada di awal 2010, tapi baru berkembang dan menjadi sebuah organisasi resmi di bawah naungan pemerintah, yaitu PBMI, Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, kira-kira di akhir Desember 2013. Oke. Dan saya membawa olahraga itu ke NTT, pertama kali buka tempat latihan namanya Kupang Muay Thai Camp di akhir November 2016. Oke, di 2016 berarti masih bisa dibilang pendatang baru juga begitu ya di Kota Kupang, tapi tentunya ini prestasi ya pemirsa, jangan ditanya karena memang sudah banyak juga prestasinya. Saya ke Anto dulu. Anto bergabung dengan Kupang Muay Thai Camp sendiri sudah berapa lama? 2 tahun. Sudah 2 tahun, dari tahun 2020 berarti ya. Oke. Jadi bergabung di sini apakah memang karena kemauan sendiri atau memang ada teman-teman yang sudah duluan gabung kemudian mengajak Anto atau seperti apa? Dari inisiatif sendiri. Dari inisiatif sendiri. Pernah lihat di story WhatsApp-nya temen tuh. Oke. Jadi merasa pengen ikut. Jadi tanya terus datang ke sini. Sebelumnya pernah bergabung di bela diri apa? Atau ini pertama kalinya? Kalau untuk serius pertama kalinya. Pertama kali ya. Selama ini main-main berarti. Main-main. Oh, coba-coba. Nah, Coach Angga sendiri bagaimana mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak di Kota Kupang untuk bergabung dengan Muay Thai? Karena apabila tadi kan disampaikan di 2016 ya baru membawa ke sini. Bagaimana respon anak muda waktu itu untuk bergabung dengan Muay Thai? Kalau dari awal-awal, jujur memang sangat sedikit ya yang mau bergabung. Tapi kalau saya secara pribadi dari dulu tidak pernah mengejar kuantitas. Oke. Jadi tidak perlu banyak-banyakan. Kalau saya tidak butuh atau istilahnya tidak perlulah punya 30, 40, 50 murid. Kalau tidak berprestasi, Ya, saya betul. mending 1, 2, tapi buktinya ada yang juara pun. Ya. Saya Oh, dari luar dulu biasa. lebih ke arah situ. Jadi akhirnya dari setiap kali ada juara, ada banyak yang datang bergabung, tapi setelah mengikuti latihan yang memang menurut banyak orang sih keras 3-4 bulan, banyak yang kabur. Oh gitu. Biasanya dari 30-40 yang latihan itu menyisakan 1-2 yang bertahan. Dan Oke. yang sanggup bertahan itu biasanya setelah itu jadi juara. Oh, Lalu luar dari biasa. mereka jadi juara, ada yang melihat lagi. Sama ceritanya, banyak yang datang, mayoritas 90% kabur, meninggalkan 1-2 bertahan, akhirnya jadi juara. Oke. Itulah yang terus berkumpul sekarang menjadi atlet senior. Atlet senior yang juara pun setelah 6 tahun berjalannya camp tidak sampai 10 orang. Oke. Jadi mungkin ada yang sibuk dengan kerja, gitu, ada fokus dengan hal-hal lain mungkin. Nah, saya penasaran nih, banyak yang akhirnya memilih untuk keluar gitu. Walaupun ini sebenarnya seleksi alam sih, tapi apa yang membuat kira-kira mereka akhirnya keluar? Apakah ada hal-hal yang memang membuat Muay Thai itu berbeda? Kalau Anto sampai masih bisa bertahan selama 2 tahun itu apa kira-kira yang membuat Anto masih bisa bertahan? Yang pertama saya mengejar prestasi. Oke. Mengejar prestasi, setelah itu memang hobi bela diri dari kecil. Di TV-TV mungkin lihat Muay Thai. Begitu dengar Muay Thai, wah, yang bener nih, ada Muay Thai di Kupang. Terus datang, oh iya benar, memang ini Muay Thai. Jadi memang dari kecil sudah hobi bela diri combat sport. Oke. Combat sport.
terus bergabung ke sini dan memang 1, 2 sampai 4 bulan tidak betah. Oke. Karena latihannya. Ah. Tapi dalam hati saya mau jadi juara. Kalau saya mau jadi juara, saya harus melewati proses ini. Saya lewati sedikit pelan-pelan sampai sekarang. Oke. Jadi tadi ada yang dibocorkan sama Anto pemirsa kalau 1-2 bulan, 3 bulan tidak betah tuh kenapa tuh coach? Kenapa latihannya seperti apa sampai akhirnya ada yang tidak betah? Kalau di sini jujur di Kupang Muay Thai Camp mungkin satu-satunya atau mungkin dari semua tempat latihan yang ada latihan bela diri kami yang durasi latihannya paling banyak. Oke. Anak-anak boleh berlatih Senin sampai Sabtu itu saya ada di tempat latihan dan siap memberikan materi. Tinggal nanti diatur waktunya. Kalaupun ada yang kuat 6 kali seminggu kami terima tetap latihan. Tetap latihan ya. Oke. Gitu. Dan memang kami pendekatannya karena Muay Thai ini combat sport dan keras, latihan fisik dan sparring itu terjadi hampir setiap kali latihan. Oke. Terutama setelah usia latihan 3 bulan ke atas, sparring itu hampir setiap kali latihan. Dan latihan itu 45 menit sampai 1 jam pertama itu dimulai dengan latihan fisik. Oke. Jadi tidak ada yang lain. Begitu. Jadi setiap hari ini sparring. 2 tahun bergabung aman ya setiap hari sparring. Aman nih pemirsa. Oke. Nah, Coach Angga, kemudian setelah akhirnya 2016 di akhir 2016 membawa Muay Thai ke Kota Kupang, berapa akhirnya kekuatan kalau mau dilihat ya? Kita bicara kuantitas dulu nih, berapa? Walaupun memang kuantitas tidak terlalu penting ya, karena kualitas nomor 1 gitu. Tapi minatnya seperti apa? Apakah memang ramai yang akhirnya berminat di Muay Thai atau seperti apa? Kalau yang berminat untuk sekedar fun, latihan, untuk sehat gitu mungkin ramai. Untuk yang serius jadi atlet senior di bawah 10, mungkin 9, 8, atlet junior belasan. Jadi ya kalau dihitung-hitung mungkin dalam 6 tahun perjalanan ini sekarang saya baru mengumpulkan total sekitar 30. Oh, oke. Baik. Perjalanannya Coach Angga sampai akhirnya masuk ke Muay Thai itu dulu seperti apa? Dan membawa Muay Thai ke Nusa Tenggara Timur? Kalau saya pribadi dari dulu memang suka berkelahi. Oke. Suka berkelahi ya. Masa muda dengan sering berkelahi. Siap. Tapi lama-lama bertambah usia sampai 27, 28 saya masih berkelahi di jalanan seperti orang gila lah. Saya berpikir mau sampai kapan begitu. Terus ada baiknya saya ke satu tempat dan mencari tantangan baru. Akhirnya saya fokuskan 2016 itu ke Jakarta sekitar 9 atau 10 bulan saya fokus berlatih bela diri di sana, Muay Thai dan MMA. Terus saya langsung menjalani debut pertama, jadi saya itu tidak melewati proses pertandingan amatir. Saya begitu main langsung profesional, langsung rebutan sabuk di Jakarta. Dan waktu itu Coach Angga satu-satunya dari NTT? Dan waktu itu pribadi saya memang kesana. Oke. Dan akhirnya belajar bela diri ini. Menjadi pencetus Muay Thai di Kota Kupang. Pulang ke sini, terus membuka latihan pertama dan terus berjalan sampai hari ini. Oke, luar biasa. Dan sampai akhirnya menghasilkan banyak prestasi itu ya. Walaupun sedikit yang bertahan, tapi sedikit ini yang membawa banyak prestasi. Bisa di-spill dulu event-event yang pernah diikuti, mungkin dari Anto sendiri juga 2 tahun ini, event apa saja yang sudah diikuti? Saya sih baru 3 event. Selanjutnya pasti ada event-event yang lebih banyak yang saya ikuti. Yang pertama, Road to Victory Season 12 di Bali. Oke. Yang kedua, Dieng Open di Wonosobo, Jawa Tengah. Itu saya membawa nama provinsi dan instansi Kementerian Hukum dan HAM dan Indonesia Tenggara Timur. Setelah itu kemarin LTI Fight Day, sama juga membawa provinsi dan instansi. Jadi Anto ini ASN di Kemenkumham ya? Iya, ASN. Nah luar biasa nih. Jadi ASN sekarang juga harus punya skill bela diri ya. Jadi tidak hanya membela rakyat secara administrasi, tetapi juga mampu membela diri sendiri dengan skill yang dia punya. Kalau Coach Angga sendiri pengalaman dari 2016 membawa Muay Thai ke Kota Kupang, event-event tentunya kalau mau dihitung kayaknya tidak bisa dihitung ya Coach ya? Eventnya susah kalau dihitung. Iya, betul. Kalau hitung event pasti hitungannya saya sama atlet. Saya sampai hari ini masih juga aktif bertanding. Begitu. Murid-murid juga. Murid-murid juga ya. Baik. Cuma sedikit gambaran ya, kalau yang paling menonjol di sini yang paling mengangkat nama kan Susan. Susan juara nasional Muay Thai 2017, 2018, 2019 PON, 2021 terus juara PON. Kalau yang lain-lain ada yang juara dekali MMA di Solo, terus pulang akhirnya jadi anggota marinir. Ada yang juara di
Jakarta Tampol, ada yang juara di Kickboxing Surabaya, terus di Asta Malang, Asta Jember, masih banyak event. Banyak ya? Dan Oke. kemarin itu event di LTI Fight Day adalah event pertama kalinya Kupang Muay Thai Camp turun di kandang sendiri, karena selama ini Di luar ya? main di Keluar tidak ada kandang ya? event di sini. Oke. Dan itu betul-betul pertama kali akhirnya main di dalam kandang. Iya. Bagaimana tuh respon masyarakat ketika melihat Kupang Muay Thai Camp nih? Wah, luar biasa. Luar biasa. Apakah ada orang tua yang kayak, wih kayaknya anak saya mau nih didaftarkan di sini? Banyak ya? Banyak. Banyak ya. Tapi malahan yang lucunya banyak orang tua yang melihat event begitu mau mendaftarkan anaknya. Ada beberapa murid, terutama anak atlet-atlet junior yang baru pertama kali turun event, orang tuanya malah nggak mau datang nonton. Oh, Karena gitu. Takut tuh lihat Takut ya? anaknya di arena. Nah ini kenapa nih akhirnya sampai banyak yang takut? Apa yang membedakan Muay Thai dengan bela diri lainnya, Coach? Kalau Muay Thai itu terutama yang paling membedakan di rules pertandingannya. Nah, sistem pertandingannya itu full body contact. Di mana akan ada adegan pukul-pukulan, tendang-tendangan, adu lutut, adu siku, clinch, bantingan, dan itu tidak dipisahkan wasit selama pertandingan masih berjalan atau waktu gitu. pertandingan belum selesai. Oke. Jadi tidak ada yang kadang ada kan pertandingan sistemnya itu scoring point atau scoring fight. Jadi tak dapat poin, wasit pisah dulu, mereka kembali ke sudut normal, itu sambil recovery ambil napas baru mulai. Kalau Muay Thai tidak. Jadi terus bermain selama pertandingan masih berjalan, belum ada yang jatuh, belum ada pelanggaran, belum ada yang keluar arena, pertandingan dijalankan terus. Nah, itu betul-betul membutuhkan fisik dan mental yang prima. Berarti ini power dan ketahanan kita benar-benar harus menjadi nomor satu gitu ya di Muay Thai kita. Nah, Anto sendiri pengalamannya seperti apa? Apakah ada selama latihan kurang lebih 2 tahun ini di Kupang Muay Thai Camp ini ada hal-hal yang memang membuat Anto merasa bahwa kayaknya saya menemukan sesuatu nih di Kupang Muay Thai Camp. Apa tuh? Yang saya temukan memang dari SMP. Dulu saya niat jadi polisi. Oke. Polisi memang, tapi jalurnya Belum mungkin rezeki. lain, belum Oke. rezeki. Mungkin di polisi lain. Oke. Jadi dari SMP saya latihan fisik kan, pull up, dan itu jujur terus terang di kawasan teman-teman saya paling unggul. Oke. Jadi saya cari bela diri. Pertama di bela diri yang satu, bahwa fisik saya bukan bermaksud apa, mungkin bela diri lain fisiknya tidak terlalu apa, cuman saya ke bela diri ini fisiknya tidak terlalu banyak begitu. Tidak sesuai, kayak saya cari bela diri seperti combat sport yang saya bisa capek-capean terus gitu. Seterusnya saya pindah sama fisiknya juga tidak seperti apa yang saya latih. Berjalannya waktu pindah-pindah dan bertemu Muay Thai. Sampai saya terus terang saya jatuh cinta sama Muay Thai karena fisiknya. Pertama fisiknya, terus pride-nya, terus terutama fisik, yang dimana saya bisa capek. Karena jujur di yang lain bukan belum bisa capek, tapi kurang gitu ya. Tidak di mendapat Muay Thai saya benar mengeluarkan semua power gitu ya. Jadi saya berkembang itu di bagian fisik, di fisik saya, stamina saya, mental saya berkembang itu. Kalau misalnya Jadi kalau saya latihan fisik menangis-menangis. sampai menangis sampai Begitu. Sampai muntah-muntah tidak? Pingsan. Pingsan. Luar biasa. Jadi memang benar-benar Muay Thai itu keras ya. Jadi kalau mau masuk ke Muay Thai harus benar-benar siap. harus siap. Harus siap semuanya, fisik, mental. Apa lagi? Itu ya. Kalau misalnya masih sekolah izin orang tua. Izin orang tua. Iya, karena ini di sini latihannya Senin sampai Sabtu, Coach ya. Jadi memang waktu latihan yang fleksibel setiap Senin sampai Sabtu juga membuat kita harus bisa atur waktu juga tentunya. Tapi untuk pilihan latihan sesuai dengan yang kita punya gitu, waktu yang kita punya boleh diperbolehkan ya Senin sampai Sabtu. Nah, tadi kalau kita berbicara soal Muay Thai secara umum, kita ke Coach Angga dulu nih. Coach Angga sendiri secara pribadi waktu bergabung di Muay Thai waktu di Jakarta itu pernah ikut event apa saja sampai akhirnya membuat Coach Angga saya berani nih untuk buka camp di Kupang? Karena waktu itu kebetulan waktu di Jakarta saya karena merasa waktu saya ke Jakarta untuk serius bertarung itu saya udah umur. Saya 30 ketika itu. Nah, begitu. Saya umur 30. Jadi dengan waktu yang singkat saya betul-betul mengejar ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi di mana ada pelatih hebat, orang hebat, juara,
saya ke sana gitu buat berlatih sama dia. Oke. Sekalipun dia nggak mau melatih saya, setidaknya dia pasti mau menemani saya sparring. Oke, Jadi betul. di sparring itu saya belajar. Hmm. Di situ saya belajar dan sparring dengan banyak orang dari yang level di bawah sama level sampai yang jauh levelnya di atas saya belajar di situ. Terus ketika bulan Oktober saya langsung ambil pertandingan pertama saya pro dan langsung melawan yang punya sabuk. Waktu Langsung itu- pro berarti ya? Langsung, ya, saya tidak Oke. pakai debut amatir. Oke, Jadi oke. saya belajar banyak tambah dan makanya saya percaya diri pulang terus sambil buka saya juga masih tetap terus belajar. Baik ilmunya dari YouTube, buku, sertifikasi nasional, terus dan sampai sekarang saya pun masih aktif bertarung. Oke. Di arena itu kita betul-betul belajar banyak hal yang mungkin ada di buku, ada di channel YouTube, ada di macam-macam, tapi tidak akan kita dapat kalau kita tidak turun langsung di arena. Action langsung gitu Kita ya. tidak action langsung itu pendekatannya akan beda. Betul. Dan ilmu itu yang ketika kita turun arena, banyak pengalaman turun arena, kita belajar, kita bisa pakai dan bagikan untuk atlet kita Betul. atau ini murid-murid kita yang akan jadi atlet. Betul. Beda dengan kita sekedar baca buku, nonton video terus kita ngurus atlet, dengan kita mantan atlet atau atlet aktif yang juga ngurus atlet. Itu kan Oke. perbedaannya. Jadi praktik itu bikin kita makin perfect gitu istilahnya gitu. Dan sharing is caring. Jadi kalau peduli dengan calon-calon penerus kita harus berbagi gitu ya. Nah, kalau tadi kita dengarkan ini Coach Angga langsung ke pro gitu kan, tidak lewat kelas amatir lagi. Berarti di Muay Thai tidak ada sabuknya, tidak ada pemeringkatannya gitu ya. Karena kalau Muay Thai ini regulasinya, terutama kita di Indonesia masih mengambil langsung dari induk asalnya Thailand. Oke. Di Thailand itu tidak ada sabuk. Orang biasa itu melihat prestasi itu dari rekor bertarung. Betul. Rekor bertarung berapa banyak, terus juara apa aja yang udah pernah dilewati, udah pernah mengalahkan siapa saja nama besar di sini, itu menjadi pride atau hitung-hitungan dalam dunia Muay Thai itu sendiri. Oke. Jadi tidak ada sistem sabuk-sabukan. Gitu. Tapi kalau mau melihat peningkatan skill dari atlet-atletnya seperti apa? Itulah makanya hampir setiap hari, terutama untuk yang sudah berlatih di atas 3 bulan, hampir setiap hari itu ada sesi sparring. Oh, oke. Walaupun cuma light sparring 40% kekuatan, middle sparring 60%, sampai hard sparring biasa hari Sabtu begini. Ada hard sparring 80-90% kekuatan. Nah, bocor-bocor itu biasa di Oh, sini. oke. Oke. Di situ ketahuan. Gitu. Mungkin ada yang di lightnya bagus, ada di middle-nya agak bagus. Begitu hard kena keras langsung hilang semua gaya. Ternyata anak ini kalahnya di mentalitas. Oh, oke. Gitu. Ada yang begini-begini. Setiap atlet kan punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, Oke. lewat sparring itu pelatih harusnya bisa baca dan memberikan masukan. Apa yang lebih, apa yang kurang, apa Oke. yang cukup, apa yang harus ditambah. Betul. Jadi tidak hanya fisik tetapi bagaimana memberikan motivasi juga. Oke, baik pemirsa, kita masih akan terus membahas seputar Muay Thai dan juga eksisnya Muay Thai di Nusa Tenggara Timur. Kita akan kembali usai jeda pariwara break. Memberikan motivasi kepada atlet. Biasanya hal-hal seperti apa yang membuat atlet Muay Thai itu mungkin cepat down atau cepat cepat istilahnya ya down lah, seperti apa itu? Apa yang diberikan? Biasanya kalau kurang berlatih, staminanya tidak menunjang, biasanya itu akan mempengaruhi fisik dan mentalitas. Mentalitas. Menyerah. Oke. Karena terutama kalau tidak terbiasa sparring keras, ketika dipaksa digenjot, ada ketika mendekati ambang batas antara menyerah atau paksa dan sedikit lagi pertandingan berakhir, dia cenderung memilih untuk menyerah. karena Oke. tidak digenjot. Tapi kadang-kadang ada juga kan atlet yang datang itu beda-beda latar belakang. Ada yang mungkin memang dari sananya, dari lingkungan keluarga atau apa, memang dididiknya agak-agak manja, Oke. agak begini. Mungkin ada yang memang datang dengan basic yang hidupnya keras. Keras gitu ya. Lingkungan keras itu beda-beda. Nah, pelatih harus tahu bagaimana cara merangkul mereka untuk mencapai satu tujuan mungkin yang sama gitu. Sama-sama jadi juara, sama-sama mentalnya bagus. Tapi mungkin cara pendekatannya, cara ngelatihnya, cara bicaranya itu terutama di area pertandingan itu akan berbeda. Oke, gitu. Kalau di Kupang Muay Thai Camp sendiri, rentang umurnya dari berapa ke berapa untuk yang sekarang? Kalau yang sekarang yang berlatih di Kupang Muay Thai Camp paling kecil itu 8 tahun. 8 tahun. Ya. Yang paling Yang paling besar, yang paling senior itu untuk race atlet ya. Mungkin Susan yang juara Susan pon, itu ya, juara pon 23 itu. menuju 24. Gitu. Oke, itu. Berarti memang masih berada dalam fase masih meraih prestasi, Ya, mencari semua prestasi. masih di fase
menuju juara begitu, dan mempertahankan gelar juara. Oke. Kalau Coach Angga turun lapangan pun masih untuk prestasi atau eksebisi saja nih? Kalau saya kebetulan masih Masih prestasi juga ya? Kemarin Februari masih main di Underground Fight Jakarta, di Aston Cengkareng. Minggu depannya masih main jadi partai utama di event kickboxing Bali, Formen Turnamen. Main jam 3, menang, istirahat, jam 5 lagi perebutan sabuk. Oke. Oke, gitu partai utamanya saya masih. Ah. Ketika ada kesempatan, mungkin kalau saya pribadi masih kepingin terus Oke. main. Masih kepingin terus bermain ya, karena memang sudah basah di dunia itu, sudah betul-betul basah gitu ya. Nah kalau untuk Anto nih, ini ada yang dipersiapkan, event apa yang dipersiapkan untuk Anto mungkin dan teman-teman atlet lainnya Kalau ini memang proyeksi saya untuk Prapon 2023. Prapon. Dan kalau lolos, puji Tuhan nanti siap untuk mengharumkan nama NTT di event PON Aceh Medan 2024. 2024 ya. Jadi memang atlet-atlet yang ada di Muay Thai ini juga sudah dipersiapkan untuk ajang-ajang besar, event-event besar gitu ya. Anto dan teman-teman sendiri, kalau kan Senin sampai Sabtu dibuka apa nih campnya untuk latihan. Kalau Anto sendiri latihannya berapa hari dalam seminggu? Kalau saya saat masih awal-awal latihan, setiap hari. Setiap hari? Per hari Minggu. Per hari Minggu, oke. Tapi sekarang? Tapi kalau sekarang mungkin saya ditugaskan di UPT luar. Jadi tidak ada Muay Thai, jadi saya latihan mandiri. Setiap pulang kantor kan saya di Rutan Larantuka. Oke. Nah, saya pulang kantor, habis piket, istirahat sebentar, sambung latihan, entah itu fisik seperti lari, shadow, atau mukul samsa, per ronde gitu. Tapi kalau sebelum saya ke UPT Larantuka, sebelum saya ditugaskan, saya hampir setiap hari. Setiap hari latihan. Hampir Setiap hari ya latihan. Oke, akhirnya setelah ada pekerjaan tetap yang membuat keluar dari Kupang, akhirnya latihannya pribadi secara individu gitu. Tapi ini di Larantuka berarti nanti bisa jadi suatu saat ada camp baru di Larantuka, begitu Coach Angga? Bisa begitu. Bisa juga, semoga ada kesempatan mendekati Prapon, Anto bisa berpindah tugas ke sini. Amin ya. Untuk bisa lebih dipersiapkan. Intensif lebih latihan. mengharumkan nama NTT ke depannya, karena mereka masih prospek. Kebetulan Anto punya rekor pertandingan yang baru 3-0 dan 3-3-nya menang KO, TKO. Oke. Gitu. Nah, sama kira-kira gitu, jadi harus ditambah lagi jam terbangnya menuju 2023 event Prapon, dan kalau lolos harus lebih intens lagi untuk 2024 PON. Kalau melihat dari event-event yang sudah diikuti oleh Coach Angga, kemudian oleh Anto sendiri juga, kira-kira apa ya, lawan terberat mungkin ada di, kira-kira atlet itu berasal dari daerah mana sih selama ini yang ketemu di event-event itu? Kalau pengalaman saya di nasional melihat atlet-atlet yang berat itu biasanya ada di tempat yang memang iklim olahraganya maju. Oke. Jadi mungkin secara fisik dan mental tidak terlalu unggul dari kita orang Indonesia Timur, orang NTT. Tapi secara jam terbang mereka jauh di atas. Mereka pegang ya gitu ya. Terus mereka punya, karena juga daerahnya maju, ditunjang dengan pendanaan yang cukup, mereka punya kekuatan uang untuk trial ke banyak daerah. Oke. Untuk ketika ada kekurangan, mereka memanggil pelatih khusus untuk mengurus atlet begini. Atau ada kekurangan di mana bisa menambahkan dengan suplemen atau gizi atau apa begitu. Oke. Nah itu yang agak kurang di kita sini memang. Secara struktur organisasi, Muay Thai ini juga di Kupang ada struktur organisasinya? Ada struktur organisasinya, cuman ya memang masih berjalan sangat jauh dari yang diharapkan. Oke. Kira-kira makanya lebih banyak atlet itu bergantung kepada saya. Jadi saya merangkap segala-galanya. Kadang jadi bapak, kadang jadi kakak, gitu. pelatih, dokter, Oh, kadang gitu. psikiater, kadang semua. Betul Anto ya? Iya, Oh. Jadi ini memang benar-benar merangkap semua yang dibutuhkan oleh atlet. Iya. Nah, oke. Nah, kita bicara soal camp dulu nih, Coach Angga. Kalau di sini, ini Coach Angga melatih di camp utama ini. Iya. Di Kupang sendiri ada berapa camp yang dibentuk langsung oleh Coach Angga? Kalau camp yang saya bentuk itu ada 3 di sini, terus di Naimata yang kemarin kita di penalty fight day, terus di Manutapen, Di Manutapen. itu kebetulan atlet yang juara, terus jadi anggota TNI, orang tuanya memberikan sebidang tanah di belakang rumah mereka untuk dibangunkan tempat latihan. Kebetulan anaknya orang tua itu juga 2 orang atlet saya, atlet muda, calon juara. Jadi itu, jadi ada 3 lah. Oke. Berarti Muay Thai ini agak berbeda dengan bela diri lain ya. Kalau bela diri lain kan
sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di instansi pemerintah juga biasa ada itu. Tapi Muay Thai belum sampai di situ. Untuk saat ini belum, kira-kira begitu, karena memang masih sangat terbatas SDM untuk melatih dan membina. Oke. Kalau Anto sekarang kira-kira sudah siap untuk membina yang lain belum nih? Menurut saya pribadi belum. Belum ya, masih terus belajar juga gitu. Oke. Semua masih minta maaf. Semua masih usia prestasi, mimpinya masih tinggi, masih banyak yang harus dikejar. Mentalitas melatih membinanya pun menurut saya belum cukup untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Apalagi ini Mereka kan biar fokus dulu lah untuk prestasi. betul, apalagi Muay Thai ini kan benar-benar keras sekali ya, baik secara mental maupun fisik ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali lagi, tentunya akan ada padding ya. Akan ada padding yang ditunjukkan oleh Anto dan juga Coach Angga. Tapi kita akan saksikan dulu pemirsa, ini dia informasi dari dunia olahraga soal Muay Thai. Nah, ini sekarang Anto dan juga Coach Angga sudah menggunakan apa nih? Peralatan perang ya. Jadi sebelum turun arena ini memang penting sekali untuk digunakan. Ini apa namanya? Ini glove, sarung tinju. Glove, Tentunya di oke. dalamnya ada pelindung tangan, nama hand wrap. Ini sama dengan sarung-sarung tinju biasa ya. Kalau ini untuk pad, ini padding, ada yang begini, ada yang juga dipegang. Oke. Pad ini belly pad namanya, dipakai untuk menyerang ke arah perut trainernya, kira-kira begitu. Sama ini celananya sendiri ya, identik ya. Oke, celana Muay Thai. Jadi ini celananya ada di Kupang dijual. Kalau di Kupang belum ada. Belum ada. Biasanya saya pesan di teman di Jawa. Oke. Biasanya kalau bertanding tidak menggunakan baju ya? Atau ada? Tergantung eventnya. Kalau Muay Thai amatir di bawah PBMI yang ke arah PON dan apa, itu pakai baju. Pakai baju. Tapi kalau yang ke arah semi pro, dan pro dan seterusnya itu biasanya buka baju. Biasanya buka baju gitu ya. Oke. Baik, jadi ini memang peralatan-peralatan yang perlu digunakan pemirsa demi safety-nya gitu ya ketika mau melakukan apa namanya aksinya gitu ya di ringnya. Tapi ini semuanya kalau bergabung di Muay Thai Camp difasilitasi gitu ya di Kupang. Untuk di Kupang Muay Thai Camp, kalau terutama untuk atlet datang latihan itu peralatan semua ada. Jadi setelah berjalannya latihan mau ingin beli sendiri atau apa itu bebas, tapi peralatan dasar yang ada di sini ada. Ini baru sedikit peralatan, yang lain masih ada seperti shin guard, pelindung tulang kering, head guard, pelindung wajah, elbow guard, pelindung siku, terus cup, pelindung kemaluan, baik yang laki-laki maupun perempuan, begitu macam-macam. Body protector juga ada, masih banyak lagi. Oke. Nah kalau ini kita tidak bicara nominal, tapi ketika kita tekun dengan Muay Thai itu kira-kira finansial yang perlu kita keluarkan apakah lumayan besar atau sama seperti dengan bela diri pada umumnya? Sebenarnya sama saja. Sama ya. Kalau Muay Thai itu biasanya kalau kita keluar finansial itu buat peralatan pribadi kita. Nah, perbedaannya kalau dengan yang lain, kalau yang lain kan kalau berbeda mungkin ya di Kupang Muay Thai Camp seperti perguruan lain di aliran lain kan ada baju lengkapnya, belinya harus di sini. Ada sabuknya gitu ya. Nah, Muay Thai kan sekalipun mereka tidak pakai celana Muay Thai, datang dengan pakaian rumah, boleh, tetap bisa latihan dan tidak pernah saya paksa. Pokoknya harus 3 bulan harus beli pakaian resmi, gitu. Nah, begitu. Akan ada yang sering orang tua yang tanya, Kak Angga ini anak-anak kok latihan pakai pakaian rumah semua, tidak dibikinkan pakaian. Saya bilang saya tidak mau memberatkan, nanti dulu kalau sudah ada 10-20 orang bersedia, baru kita bikinkan baju. Kalau yang senior-senior ada bajunya gitu. Terus cuman bedanya kalau kita tidak ada ujian naik sabuk, jadi tidak ada 3-4 bulan bayar iuran gitu uangnya. Karena memang pun begini segitu aja seperti normalnya perguruan lain, tidak ada ujian naik sabuk. Tapi ketika bergabung di Kupang Muay Thai Camp, pemirsa, ketika Anda membayar administrasi memang dijamin dengan fasilitas yang menunjang juga gitu ya. Jadi memang istilahnya kita membayar itu untuk kita sendiri juga gitu ya, selain dengan memang ada coach juga yang melatih kita gitu. Kemudian ketika di ringnya Coach Angga dan juga Anto ada misalnya pukulan apa yang dilarang atau di bagian ini tidak boleh nih diserang atau apa gitu? Kalau di Muay Thai sendiri area yang tidak boleh diserang itu adalah belakang kepala dan kemaluan. Itu. Terus untuk Muay Thai modern sekarang combat sport untuk safety beberapa gerakan patahan itu tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kalau zaman dulu antuk kick,
Nah, ini dulu, zaman dulu diperbolehkan dipatah. Sekarang tidak? Sekarang tidak boleh. Seperti begini atau injakan begini patah itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Dulu boleh. Memang di seluruh dunia sudah tidak di... Ya, masih makin lama makin diterapkan ke arah combat sport. Oke. Jadi ketika di relay TV, pertandingannya pun jadi terlihat lebih beradab gitu, untuk menaikkan rating. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kan tadi di awal sempat dibilang berbeda dengan bela diri lainnya nih pemirsa. Jadi tidak kalau jatuh tidak langsung diberhentikan oleh wasit, tetapi terus jor-joran ya. Nah, ada peraturan-peraturan apa lagi yang mengikat di situ? Kalau keluar ring gimana? Kalau keluar ring, waktu akan dijeda terus dipanggil kembali. Oke. Terus mungkin yang ada perbedaan dengan bela diri lain adalah ketika di bela diri lain ketika terjadi proses peluk-meluk, cleanse seperti ini, nah itu biasanya langsung dipisah. Kalau Oke. kita di posisi clean seperti itu tetap dilakukan fight, permainan. Sampai dalam 4 detik tidak ada lagi yang melakukan aktivitas dalam posisi berpelukan, tetap diam stay berpelukan, baru dipisah wasit. Selama berpelukan gini antum masukin, oh ini masuk, ini masuk, oh elbow, oh ini masuk, oh itu akan main terus. Ada gerakan tetap ya? Oke, jadi memang istilahnya kekuatan, power itu diperlukan gitu. Kalau sudah memakai alat-alat ini pun ketika latihan masih bocor-bocor juga coach ya? Masih. Anto yang pernah bocor di bagian mana nih, Anto? Kebanyakan mulut. Mulut ya, oke. Jadi hati-hati nih kalau bergabung di sini harus siap, benar-benar siap. Oke, kalau gitu pemirsa kita langsung lihat ini apa nih namanya sparring, padding ya, sesi padding dari Coach Angga dan juga atletnya ada Anto. Silakan. Ada orang ambil tak? Gitu kan. Sampai closing so. Closing, dia closing. Sampai closing. Kiri kanan elbow. Langsung. Straight. Satu. Lagi. 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 Jab. Geser. 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 Lutut. Satu. Lutut kiri. Lagi. Kiri. Satu. Superman. Rangkul nih. Lagi. Oke, ini luar biasa nih pemirsa. Jadi kita yang menonton saja benar-benar akhirnya merasa kayak kita tidak punya kekuatan ya dalam tubuh ya. Kalau melihat atlet-atlet dan juga Coach Angga tadi dan Anto ini melakukan padding ya namanya ya. Padding ya. Oke, itu tadi gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan? Ya pukulan kalau Muay Thai 95% pukulannya mengadopsi tinju, Oke. straight hook uppercut. Hmm. Cuma ada beberapa gerakan yang ditambahkan. Terus Oke. siku, Hmm. elbow, palak, lutut, cleanse tadi lutut, Superman punch, kick, low kick, middle kick, high kick, terus kick. Oke. Terus ke depan. Oke, luar biasa ini memang harus
terjun langsung ke Muay Thai-nya baru bisa paham benar-benar dengan jurus-jurus atau pukulan-pukulan tendangan-tendangan tadi yang dikeluarkan oleh Coach Angga dan juga Anto. Terima kasih sekali lagi Coach Angga dan juga Anto untuk waktunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sporty TVRI Nusa Tenggara Timur kali ini. Dan semoga untuk Kupang Muay Thai Camp semakin berkembang pesat ya. Banyak yang akhirnya mulai tertarik walaupun kuantitas itu tidak penting ya. Tadi Coach Angga bilang seperti itu karena kualitas itu yang dibutuhkan. Jadi dari 2016 bisa dibilang baru tapi prestasinya nih jangan ditanya karena memang juara PON itu sudah dibuktikan langsung oleh ini hasil dari Kupang Muay Thai Camp gitu ya. Terima kasih sekali lagi Coach Angga dan juga Anto. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita seputar Muay Thai yang ada di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Untuk Anda yang ada di rumah, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus berolahraga agar terus menjaga imunitas kita untuk selalu siap menghadapi berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Akhir kata, saya Jurat Kapitan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Salam olahraga.